Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Bila Lupitasari dengan nomor NPM 222201010. Di sini saya akan melakukan pengkajian terhadap Bapak Gali dari keluarga almarhum Bapak Budi. Di sini saya sudah membaca rekam medisnya, saya sudah mempersiapkan alat-alatnya, dan saya sudah mempersiapkan diri. Saya siap bertemu dengan pasien. Permisi. Mari Pak, silahkan duduk Pak. Ya, terima kasih. Baik, dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak Gali. Dari keluarga siapa? Ya, dari keluarga almarhum Bapak Budi. Baik, kalau boleh tahu, apa hubungan Bapak dengan almarhum Bapak Budi? Ya, saya adiknya Bapak Budi. Baik, adiknya almarhum Bapak Budi ya? Iya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya perawat Lupita yang berjaga pada si pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Baik, hari ini Bapak akan dilakukan pengkajian berduka. Nanti prosedurnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak, nanti Bapak menjawabnya sesuai dengan apa yang saya pertanyakan ya Pak. Iya. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika bersedia kita mulai Kak untuk pengajiannya. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir, seberapa sering Bapak merasa merindukan dan mendambakan Bapak Budi? Untuk pertanyaan yang pertama, untuk jawabannya, yang pertama ada hampir tidak pernah, kurang dari sekali dalam sebulan, jarang, 2-6 kali dalam sebulan, yang ketiga ada terkadang, lebih dari 7 kali dalam sebulan, tetapi tidak setiap hari, yang keempat ada setiap hari, yang kelima ada beberapa kali sehari. Ya, setiap hari. Baik, setiap hari. Untuk yang kedua, dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Bapak atau mengganggu rutinitas harian Bapak? Iya. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak dapat menerima kematian? Yang pertama jawabannya, tidak ada kesulitan menerima kematian. Yang kedua, sedikit kesulitan menerima kematian. Yang ketiga, beberapa rasa sulit menerima kematian. Yang keempat, ada kesulitan menerima kematian. Yang kelima, sangat kesulitan menerima kematian. Beberapa rasa sulit menerima kematian. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Yang pertama, untuk jawabannya tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Yang ketiga, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. Yang keempat, ada kesulitan mempercayai orang lain. Yang kelima, sangat kesulitan mempercayai orang lain. Sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa pahit atas kematian Bapak Budi? Yang pertama ada tidak ada rasa pahit, sedikit rasa pahit. Yang ketiga rasa pahit hanya beberapa. Yang keempat rasa pahit yang nyata. Yang kelima ada rasa pahit yang sangat ekstrim. Rasa pahit yang nyata. Pahit yang nyata. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Bapak? Untuk jawabannya, yang pertama ada berubah, tidak akan sulit. Yang kedua ada berubah, akan sedikit sulit. Ketiga, berubah akan agak sulit. Yang keempat, berubah akan sangat sulit. Yang kelima, berubah akan sangat ekstrim sulit. Berubah akan sangat sulit. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Yang jawaban pertama ada tidak ada rasa hampa.
Yang kedua, sedikit rasa hampa. Yang ketiga, ada rasa hampa. Yang keempat, ada rasa hampa yang jelas. Yang kelima, ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa yang jelas. Untuk yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa kosong dan tidak berarti tanpa Bapak Budi? Yang jawaban pertama, tidak ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang kedua, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti. Ketiga, beberapa rasa kosong. Empat, rasa kosong yang jelas. Lima, rasa kosong yang ekstrim. Beberapa rasa kosong. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa Bapak Budi? Yang pertama, tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Keempat, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Bapak merasa gelisah atau mudah terkejut? Yang pertama, jawaban pertama, tidak ada perasaan. Yang kedua, sedikit perasaan merasa gelisah. Yang ketiga, beberapa perasaan merasa gelisah. Yang keempat, rasa gelisah yang jelas. Yang kelima, rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang ekstrim. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain, misalnya membuat Bapak sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya? Iya. Ya. Apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu dari gejala yang tadi berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya. Iya. Baik, Bapak, untuk pengkajiannya ini sudah selesai. Saya hitung terlebih dahulu ya, Pak. Iya. Baik, sudah saya hitung. Untuk hasilnya, Bapak ini mengalami berduga yang berlebih ya, Pak ya. Untuk mengatasinya, Bapak bisa melakukan kegiatan sehari-hari atau bisa pergi dengan keluarga atau dengan teman, ngumpul bareng, atau Bapak bisa melakukan kegiatan yang hobinya Bapak. Hobi Bapak apa ya, Pak? Memancing. Baik, Bapak untuk hobinya memancing ya. Nanti ketika Bapak bersedih, Bapak bisa melakukan kegiatan memancing sebagai waktu luang agar Bapak terhindar dari kesedihan ya, Pak ya. Apakah Bapak ada pertanyaan? Untuk gejalanya ini apakah bisa disembuhkan? Untuk yang Bapak alami sekarang kan berduka berlebih, itu bisa disembuhkan, Pak. Untuk gejalanya nanti dengan melakukan hal-hal yang positif seperti yang tadi saya katakan, seperti Bapak bisa melakukan kegiatan sehari-hari Bapak untuk menghindari kesedihan yang Bapak alami sekarang. Sekiranya untuk jangka waktunya itu berapa lama? Untuk jangka waktu itu tergantung dari diri sendiri, Pak. Seperti itu, ada yang bisa dengan waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Ada juga yang mengalami bisa sampai 1 tahun. Nah, itu tergantung dari pribadi Bapak sendiri. Kalau misalnya Bapak bisa melakukan hal-hal positif, nanti Bapak bisa sembuh dari berduka yang berlebihan ini, dari gejala ini. Begitu. Apakah sudah bisa dipahami, Pak? Ya, sudah. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, cukup. Baik, jika sudah cukup, untuk kajiannya sudah selesai, mungkin nanti
kita akan jadwalkan ulang untuk pertemuan selanjutnya ya Pak. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Bapak sangat kooperatif sehingga waktu yang saya perlukan tidak terlalu lama. Ya. Baik, Bapak bisa meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak.